Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD selaku dosen mata kuliah membaca, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mawar Safitri dengan nomor urut NPM 20222150091. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan model membaca total. Untuk materi yang pertama itu ada kemampuan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Yaitu di sini ada informasi fokus. Hal terpenting dalam membaca adalah mendapatkan informasi. Bahkan informasi fokus inilah yang menjadi persoalan mendasar dari kegiatan membaca seseorang. Dengan demikian, dasar utama untuk memahami isi bacaan adalah memahami informasi fokus. Kemampuan memahami informasi fokus yang dimaksud adalah kemampuan siswa memahami hal-hal terpenting atau informasi terpenting yang terdapat dalam teks bacaan berupa kemampuan menemukan dan memahami ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal-hal terpenting dalam bacaan. Yang kedua ada model membaca total. Model membaca total adalah sebuah bentuk atau pola pembelajaran membaca pemahaman yang di dalamnya berisi tujuan, sumber belajar, kegiatan, dan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai alat meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan secara total. Yang ketiga, ada perlibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual dalam model membaca total. Tujuan dilibatkannya gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual adalah selain meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan, juga dapat memperbaiki proses pembelajaran membaca, pemahaman yang kaku dan membosankan menjadi menyenangkan. Gaya somatis yaitu setelah selesai membaca teks, siswa diminta untuk memperagakan hasil pemahamannya terhadap isi bacaan. Khususnya ketika siswa menyampaikan hasil rangkuman isi bacaan di depan kelas dengan melibatkan bahasa tubuh. Gaya auditoris yaitu membaca dengan keras atau dengan bersuara apabila menemukan kata dan kalimat panjang yang sulit sekali dicerna. Gaya visual yaitu membaca dengan membayangkan. Begitu siswa selesai membaca, kemudian siswa menghubungkannya dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki, melakukan tinjauan umum mengenai isi bacaan atau menggambarkan peta pikiran. Yang terakhir, gaya intelektual yaitu membaca dengan cara merenung. Setelah siswa selesai membaca, siswa diminta secepatnya merenungkan kalimat tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimiliki agar kalimat yang dibaca dapat dipahami dengan benar. Yang keempat, menjawab pertanyaan dengan teknik baca pilih dan baca lompat. Membaca teks dengan cara baca pilih yaitu membaca dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan atau berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Sedangkan membaca dengan teknik baca lompat yaitu membaca dengan cara melampaui atau melompati bagian-bagian lain untuk menemukan bagian-bagian bacaan yang relevan. Yang kelima, membuat simpulan akhir isi bacaan. Guru harus mampu membimbing siswa untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dengan cara mengambil ide pokok isi bacaan dan dihubungkan dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki, kemudian dikembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri agar menjadi sebuah simpulan yang baik. Isi dari simpulan akhir bacaan dapat berupa pernyataan, imbauan, ajakan, saran, dan lain-lain. Selanjutnya, kemampuan membuat rangkuman isi bacaan melalui model membaca total. Untuk membuat sebuah rangkuman melalui model membaca total dapat menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, membaca naskah asli seluruhnya melalui model membaca total. Kalau waktu masih memungkinkan, boleh dibaca beberapa kali. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau gagasan utama. Yang ketiga, membuat peta pikiran berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam bacaan. Dan yang terakhir, menyusun catatan-catatan penting atau gagasan penting yang sudah digaris bawahi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model membaca total. Model membaca total memiliki kelebihan atau keunggulan, diantaranya
Siswa dapat meningkatkan kemampuannya untuk memahami informasi fokus dalam teks bacaan. Siswa dapat membaca dengan cepat dan dapat memahami secara total isi bacaan, khususnya memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Siswa dapat menentukan dan memahami ide pokok setiap paragraf dengan cepat dan tepat. Siswa dapat berpikir secara kritis dan dapat pula mengembangkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok dari isi bacaan secara keseluruhan. Dan siswa dapat mengingat kembali isi bacaan dalam waktu yang lebih lama. Kelemahan atau kendala model ini sangat berkaitan dengan guru dan siswa. Di antaranya, pelaksanaan melalui model membaca total tidak dapat berjalan dengan baik jika guru dan siswa tidak maksimal memahami penggunaan model baru tersebut. Yang kedua, siswa dan guru sendiri belum dapat memahami pengertian informasi fokus, kalimat topik, kalimat jabaran, ide pokok, dan ide jabaran. Dan yang ketiga, siswa tidak mampu dan ragu-ragu menggunakan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan. Selanjutnya, solusi terhadap kelemahan atau kendala dalam penggunaan model membaca total. Yang pertama, guru dan siswa harus dapat memahami penggunaan model membaca total secara maksimal. Yang kedua, siswa harus berlatih untuk menentukan dan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total secara kontinu. Yang ketiga, siswa berlatih untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dengan baik. Yang keempat, siswa harus dapat membedakan antara kalimat topik dan kalimat jabaran, dan pikiran pokok dan pikiran jabaran serta cara menentukannya. Dan yang terakhir, guru harus selalu memotivasi siswa untuk berlatih menentukan dan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Selanjutnya ada implikasi model membaca total. Yang pertama, siswa kurang bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf dalam teks bacaan. Yang kedua, siswa kurang bisa menentukan ide pendukung sebuah paragraf dalam teks bacaan. Yang ketiga, siswa kurang bisa menentukan hal-hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan. Dan yang terakhir, siswa kurang bisa menentukan ide pokok secara keseluruhan dari isi bacaan. Selanjutnya, prosedur pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Yang pertama, guru membuka pembelajaran, melakukan apersepsi atau menjelaskan konsep model membaca total secara singkat, berupa tujuan membaca pemahaman, pengertian informasi fokus, perbedaan antara kalimat topik dan kalimat pendukung, cara menentukan informasi fokus, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, dan ide pokok kalimat. Hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan melalui baca layap dan baca tatap, cara membaca teks dengan melibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual, cara menjawab pertanyaan melalui baca pilih dan baca lompat, cara membuat simpulan akhir isi bacaan, dan kemudian meminta siswa untuk membaca sebuah teks yang telah disediakan. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca teks dengan teknik baca layap dan baca tatap secara berkesinambungan untuk menemukan dan memahami informasi fokus berupa ide pokok, isi bacaan atau wacana, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Yang ketiga, setelah siswa selesai membaca kalimat yang memberikan makna kepadanya, siswa diminta secepatnya merenung kalimat tersebut dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimiliki agar kalimat yang dibaca dapat dipahami benar maksudnya. Yang keempat, siswa ditanyakan langsung tentang informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan. Setelah siswa selesai membaca teks bacaan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebagai latihan memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan. Yang kelima, siswa diminta untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dengan cara memberikan komentar atau tanggapan terhadap isi bacaan berupa kalimat pernyataan, saran, ajakan, atau imbauan dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keenam, siswa diminta untuk mencatat hal-hal penting dalam bacaan. Yang ketujuh, siswa diberikan motivasi di akhir pembelajaran supaya berlatih menentukan dan memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan di rumah dengan menggunakan model membaca yang baru, yaitu model membaca total. Dan untuk simpulannya, yaitu penerapan model membaca total merujuk pada proses di mana seseorang atau sebuah organisasi melakukan pendekatan tertentu untuk membaca dan memahami teks atau informasi dengan cara yang menyeluruh dan efektif.
model membaca total adalah salah satu metode atau strategi membaca yang bertujuan untuk memahami teks secara keseluruhan, bukan hanya mengenali kata-kata individual atau kalimat-kalimat saja. Tujuan utama dari model membaca total adalah untuk memahami ide utama, konsep, dan pesan yang disampaikan dalam teks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.